Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini perhatikan susunan muatan-muatan titik pada gambar di bawah ini. Pada gambar, besar muatan Q1 7 mikrokolum, besar muatan 2 minus 5 mikrokolum. Hitunglah medan listrik di titik P. Nah, jadi di sini yang kita ketahui ya, kita tulis dulu. Diketahui yang pertama itu muatan 1 yaitu 7 mikrokolum. Terus kita punya juga muatan 2 yaitu sama dengan minus 5 mikrokolum. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan kolom jadi 7 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ini menjadi minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, di sini kita juga diminta ya, yang ditanya itu hitung medan listrik di titik P. Berarti yang ditanya itu medan listrik di titik P. Saya tulisnya EP ya. Medan listrik di titik P. Terus kita coba jawab. Nah, untuk menghitung medan ya, medan listrik biasanya tuh disimbolin sama E. Nah, untuk menghitungnya itu kayak gini. E itu sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Kayak gitu. Nah, ini juga berlaku sama untuk muatan yang negatif itu kita masukkannya positif ke sini. Jadi negatif itu dalam perhitungan kita masukkannya positif gitu. Sama kayak yang di gaya tadi. Nah, karena yang ditanya itu medan listrik yang ada di titik P, berarti kita punya jarak gitu kan. Jarak muatan 1 ke titik P, jadi R1 itu sama dengan 0,4 meter. Terus jarak muatan 2 ke titik P atau R2 itu sama dengan di sini ya. Ini belum tahu nih berapa nilainya. Nah, nilai ini kita nggak tahu nih berapa. Nah, jadi kalau kita lihat ya di dalam bentuk trigonometri, ini coba saya buat di sini lah, di sini ya. Jadi ini saya gambar ulang kayak gini. Nah, di sini tuh 0,3, di sini 0,4. Nah, berarti berdasarkan aturan trigonometri harusnya teman-teman udah tahu nih di sini berapa. Di sini tuh 0,5. Kalau teman-teman bingung, kok 0,5 dari mana gitu. Nah, ini tanda tanya ya. Ini tuh berapa gitu. Kita coba hitung. Tanda tanya itu sama dengan akar yang ini 0,3 kita pangkatkan 2 ditambah yang ini 0,4 dipangkatkan 2. Nah, teman-teman hitunglah di sini. Teman-teman hitung hasilnya di sini itu 0,5 gitu. Jadi R2-nya di sini tuh 0,5. Kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada konsep yang perlu teman-teman pahami juga. Jadi kalau kita punya medan listrik itu kan kayak gini ya. Kalau teman-teman lihat di gambarnya itu kayak gini. Jadi ada panah-panah kayak gini gitu kan. Kayak gini. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan arah medan listrik itu dia itu menuju ke negatif ya kan. Arah medan listrik itu menuju ke negatif. Oke. Jadi arah medan listrik menuju negatif, menjauhi positif. Gitu. Jadi dia tuh arahnya tuh menjauhi si positif, tapi mendekati si negatif. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat medan listrik di titik P, karena ini muatannya itu positif, maka dia arah medan listriknya ke sana. Medan listrik oleh muatan 1. Arahnya ke atas. Karena sesuai lah sama ini, dia menjauhi muatan positif ke sana. Jadi arah ini ke atas sana. Gitu. Tapi karena ini muatan negatif, arah medan listrik itu kan menuju muatan negatif ya. Berarti arah medan listrik yang dihasilkan muatan kedua itu ke arah bawah kanan kayak gini. Kayak gitu. Nah, itu konsep yang perlu teman-teman pahami. Nah, sekarang kita coba lakukan perhitungan aja. Di sini kita cari medan listrik muatan 1. Kita cari S1. Nah, S1 itu K dikali Q1 dibagi dengan R1 pangkat 2. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja K-nya itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya itu yang ini.
7 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi sama R-nya. R1-nya itu 0,4. Dipangkatkan 2. Nah, ini tinggal teman-teman hitung. Kalau kita hitung, ini tuh hasilnya sekitar gini ya, 393,75 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Dikali pangkat 3 gitu ya, dikali 10 pangkat 3, bukan minus. Terus satuannya itu Newton per kolom. Kayak gitu. Ini nilai si E1. Nah, berikutnya kita coba cari nilai E2. Nah, E2 itu sama, yaitu K dikali Q2 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2 gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9, Q2-nya itu ini kita masukin positifnya. Jadi 5 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi sama R-nya. R-nya yaitu 0,5 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, ini kita hitung ya. Kalau kita hitung, itu hasilnya sama dengan 180 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kayak gitu. Nah, di sini untuk mencari resultan ya. Jadi kita cari resultannya nih. Hitung medan listrik di titik P. Nah, kita cari resultannya. Nah, caranya itu sama kayak yang sebelumnya. Caranya sama. Caranya itu yang pertama itu kita bisa menggunakan kayak gini. Yang tadi ya, E itu sama dengan akar kayak gini. E1 dipangkatkan 2 ditambah E2 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali E1 dikali E2 di sini cos theta. Nah, ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua itu kita bisa menggunakan kayak gini. Jadi akar sama kayak yang sebelumnya, sigma E1 sigma X. Maaf, di sini sigma EX dipangkatkan 2 ditambah sigma EY dipangkatkan 2. Nah, di sini saya merekomendasikan cara yang pertama gitu. Karena cara yang pertama ini lebih mudah gitu. Gitu ya. Tapi Bang, cara yang pertama ini ada sudut-sudutnya Bang gitu kan. Nanti kita cari sudutnya. Cara yang kedua berarti nggak pakai sudut Bang. Cara kedua itu pakai sudut juga gitu. Kita menggunakan sudut, terus juga kita memproyeksikan masing-masing medannya ke arah sumbu X ke arah sumbu Y gitu. Jadi agak lebih ribet gitu. Jadi di sini kita coba pakai cara yang pertama. Berarti kita butuh sudutnya ini berapa gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Kita coba buat di sini segitiganya. Di sini tuh kan 0,3. Di sini 0,4. Di sini tuh 0,5. Nah, di gambar sini ada tetanya nih. Di sini teta. Ya kan? Di sini teta. Nah, kita coba pakai sinus ya. Jadi sin itu kan sin teta ya. Sin itu kan depan dibagi miring. Depan itu yang di depan sudut. Yang depan sudut ini ya 0,4. Miringnya itu yang ini. Miringnya itu yang bentuknya miring ini 0,5. Nah, ini kalau kita hitung sin theta itu sama dengan, ini bisa kita coret 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 itu kan 0,8. Gitu kan. Nah, silakan coba teman-teman untuk mencari theta itu kita bisa buat kayak gini. Arc sin dari 0,8. Nih, ini ada di kalkulator. Silakan teman-teman coba. Nanti di hasil kalkulatornya itu tetanya itu sama dengan 53 derajat. Gitu. Jadi sudut yang di sini itu 53 derajat. Yang ini nih. Sudut yang ini 53 derajat. Nah, di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini kan siku-siku ya. Sini siku-siku. Di sini 90 kan. Di sini 90. Nah, ini sudut 53 ditambah sudut ini hasilnya 90. Berarti di sini tuh berapa? 53
ditambah sesuatu hasilnya 90. Berarti di sini tuh 37. Gitu ya. Atau gampangnya 90 dikurang 53 hasilnya 37 derajat. Jadi di sini tuh sudut 37 derajat. Kayak gitu. Nah, sudut yang akan kita pakai di soal ini, kita sudut yang ini teman-teman. Sudut yang mengapit E1 dan E2. Sudut ini. Nah, berapa sudutnya? Nah, kita kan udah tahu tadi. Kalau kita menemukan kayak gini ya, garis lurus aja kayak gini. Ini 180. Nah, tapi di sini udah kepake sejauh 37 derajat. Berarti sudut ini berapa? Sudut dari sini ke sini. Sudutnya berarti 143. Jadi 180 dikurang 37 hasilnya 143. Jadi sudut yang ini 143. Kayak gitu. Sehingga ini tinggal kita hitung aja gitu ya. E itu sama dengan akar, ini kita masukin nilainya itu yang ini. Ya tinggal teman-teman hitung lah ya nilainya ini gitu kan. Terus ini nilainya kita masukin, ini dipangkatkan 2. Terus ditambah 2 dikali ini, terus dikali ini cos 143 derajat gitu ya. Silakan teman-teman lanjutin. Nah, terus teman-teman kalkulator ya, teman-teman apakan lah kalian hitung. Nanti hasilnya itu 2,72 dikali dengan 10 pangkat 5 Newton Coulomb. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita. Kalau teman-teman bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.